kita bersyukur pada malam hari ini bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk mengikuti seminar Sola Scriptura yang pertama di Surabaya dengan tema Dead Sea Scroll, an Alternative Bible atau Naskah Laut Mati dan KeSAHIHan Alkitab yang akan dibawakan oleh Profesor KeSAHIHan Ph.D. Mari kita tundukkan kepala dan kita mohon pimpinan Tuhan untuk pertemuan seminar malam ini. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan dengan rasa syukur, karena Engkau yang memungkinkan terselenggaranya seminar pada petang ini. Kami sangat merindukan bahwa seminar ini boleh makin memperlengkapi kami menghadapi berbagai macam satu tantangan zaman yang terus-menerus menggerogoti berbagai macam kehidupan secara khusus dalam sikap kami kepada firman. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati secara khusus hamba-Mu yang akan menyajikannya. Dan kami berdoa supaya Profesor KeSAHIHan diberi hikmat oleh Tuhan dan juga Bapak Pendeta Syakoksin, supaya Tuhan memberikan juga hikmat di dalam menerjemahkan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh kami semua. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah pertemuan ini, mengarahkan tiap-tiap sesi yang ada dan menolong setiap kami boleh makin menghayati kebenaran. Dan kami berdoa dan menyerahkan seluruh rangkaian acara dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan secara keseluruhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seminar Sola Scriptura di Surabaya ini bisa terselenggara oleh karena campur tangan Allah yang luar biasa. Kerinduan panitia bahwa melalui seminar ini kita akan mengetahui paparan yang akurat dan tepat yang akan disampaikan oleh Profesor KeSAHIHan, sehingga kita makin diyakinkan akan kebenaran kanon Alkitab yang kita miliki saat ini. Sungguh, Dialah Allah yang berdaulat, Allah yang telah berfirman kepada kita, dan Allah juga yang telah memelihara salinan-salinan naskah Alkitab, sehingga kita makin diteguhkan di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Berikut ini kita akan mendengar dua sambutan. Yang pertama dari Ketua Badan Pengurus Cabang Prekantas Jatim, Dr. Ivana Sajogo. Yang kedua, sambutan Ketua Umum Panitia Sola Scriptura, Bapak Dr. Sakius Indrawan. Kepada beliau saya persilakan. Selamat malam, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar publik Sola Scriptura malam ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah menghantarkan Prof. KeSAHIHan untuk hadir di tengah-tengah kesibukan beliau yang akan menolong kita semua lebih mengerti, mengenal dan memahami tentang Naskah Laut Mati dan yang mengkonfirmasi KeSAHIHan Alkitab. Karena kita tahu hal ini bisa banyak menolong kita untuk menjawab segala ajaran yang ada di zaman kita saat ini, yang mungkin menggoyahkan iman kita, terutama di dalam mengerti KeSAHIHan Alkitab. Karena itu saya tidak berpanjang lebar. Terima kasih juga kepada gereja-gereja dan lembaga-lembaga serta sahabat perkantas yang lain yang boleh terus mendukung untuk terselenggaranya acara malam ini. Selamat menikmati seminar ini, Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sungguh suatu kebahagiaan bagi saya untuk hadir di sini mewakili teman-teman panitia Sola Scriptura, bahwa pada tahun ini Sola Scriptura sudah sampai di Surabaya. Dimulai tahun 2008 di Jakarta. Sola Scriptura sebetulnya adalah satu kegiatan yang tujuannya sederhana saja. Kami ingin menyajikan informasi terkini tentang Alkitab dan tentang Tuhan Yesus, penemuan-penemuan arkeologi, penemuan-penemuan manuskrip yang mempengaruhi pendapat atau pandangan tentang Alkitab. Nah, sebetulnya kegiatan seperti ini tidak diperlukan pada zaman-zaman masa-masa yang lalu. Tapi karena cepatnya informasi beredar, khususnya melalui internet, maka kita ketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir banyak spekulasi-spekulasi yang timbul di internet, timbul di media massa,
untuk mempromosikan penemuan-penemuan arkeologi yang katanya membantah kebenaran iman kita. Tapi sebetulnya hal-hal seperti ini harusnya didiskusikan dalam seminar para pakar, seminar tertutup yang mengecek, yang membahas, yang menganalisa tentang kebenaran penemuan tersebut dan apa artinya. Sayang sekali banyak pakar-pakar yang mungkin benar-benar pakar, tapi juga kadang-kadang bukan pakar tapi ingin mengeruk keuntungan finansial. Jadi mereka kemudian mempublish berita-berita yang miring yang belum diuji kebenarannya. Kita tahu tentang Da Vinci Code, kita tahu tentang makam Talpiot, semua ini dikeluarkan ke media massa sebelum teruji oleh para ahli dan diterima oleh para ahli. Sekarang setelah semuanya ternyata tidak benar, tidak ada huha lagi di masyarakat, tidak ada cerita di media massa bahwa itu tidak benar. Yang ada hanya waktu spekulasi yang menentang iman kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita hidup di zaman internet, kita hidup di zaman keterbukaan dan globalisasi. Berita dari ujung dunia manapun juga akan sampai kepada kita dengan waktu yang sangat singkat, mungkin dalam hitungan jam saja. Karena itu kami sangat terbeban sekali untuk mengadakan satu acara di mana kita undang pakar-pakar kelas dunia. Jadi Profesor Evans yang hadir hari ini adalah memang pakar untuk Dead Scroll. Beliau sudah terlibat dengan penelitian Dead Scroll sudah mungkin 20-an, 30-an tahun gitu. Memang ahlinya dan banyak sekali beliau punya pendapat dikutip oleh bahkan para ahli yang liberal yang menunjukkan bagaimana mereka menghargai pendapat beliau sebagai seorang anak Tuhan yang pakar. Nah, hari ini ada satu hal yang sangat berbahagia kalau informasi ini kemudian sampai ke Surabaya, sampai ke Jawa Timur, dan bahkan sampai saya dengar ada teman-teman dari Papua juga yang hadir. Jadi memang kerinduan kami supaya informasi ini bisa tersebar ke seluas mungkin daerah di wilayah kita di tanah air ini. Aspek lain yang sangat patut kita syukuri adalah bahwa informasi ini tersebar ke seluruh denominasi. Jadi acara ini acara interdenominasi, bukan acara kelompok denominasi tertentu. Dan hadir di sini juga dari wakil dari berbagai gereja. Ini adalah seminar publik. Dalam 2 hari terakhir kami sudah selesai menyelenggarakan seminar akademis yang dihadiri oleh bapak-bapak pendeta, oleh para dosen-dosen teologi, oleh para mahasiswa teologi, para penginjil dan hamba-hamba Tuhan yang lain yang datang dari berbagai gereja yang bahkan tidak pernah, kalau kita lihat list yang dari panitia dapatkan, banyak gereja kita belum pernah dengar. Tapi Tuhan berkati mereka bisa datang dan mendengar berita pada hari ini. Nah, saya ingin tidak akan menyebutkan isi dari Dead Scroll, tapi cukup nanti kita akan dengar sama-sama dengan Profesor Evans bagaimana penemuan Dead Scroll ini penting karena 2 hal. Pertama, karena dia membuktikan kebenaran, keakurasian, transmisi naskah Alkitab. Naskah yang ditemukan dalam Dead Scroll, naskah Alkitab yang ditemukan di sana, itu umurnya 1200 tahun lebih tua dari naskah tertua yang tadinya dimiliki sebelum Dead Scroll ditemukan. Ternyata isinya sama. Ya, jadi banyak sekali desas-desus orang-orang yang tidak percaya Alkitab yang mengatakan bahwa naskah Alkitab tidak mungkin benar, tidak mungkin teliti karena sudah mengalami pengkopian selama atau penyalinan selama ribuan tahun tanpa ada yang bisa mengontrol. Ternyata ini tidak betul, seperti yang akan saya dengar hari ini oleh Bapak Profesor Evans. Nah, hal yang kedua adalah bahwa di tengah-tengah gulungan Dead Scroll banyak juga informasi lain di luar gulungan Alkitab. Dan informasi ini memberikan gambaran tentang pendapat orang Yahudi pada masa itu tentang Alkitab, pengertian mereka tentang Alkitab, yang membantu kita kemudian untuk mengerti Perjanjian Baru, untuk mentafsirkan, bahkan untuk mencek kebenaran translasi yang dikerjakan. Nah, ini semua sebuah berkat-berkat yang begitu banyak yang akan kita dengar hari ini, akan kita nikmati bersama, akan kita pelajari bersama dengan tujuan supaya Bapak Ibu sekalian bisa menceritakannya kepada teman-teman yang lain, bisa menceritakannya kepada saudara, kepada teman sekantor, kepada teman segereja, sehingga mereka juga tahu. Dan kalau seandainya nanti dikeluarkan spekulasi tentang Dead Scroll, kita tidak kaget lagi. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena sudah ada buku dengan judul Naskah Laut Mati yang merupakan terjemahan dari Dead Scroll. Sudah beredar di Jakarta dan mungkin juga sudah di Surabaya dan sudah masuk ke cetakan kedua. Diterbitkan oleh teman-teman kita dari penerbit Serambi yang Muslim
Dan ternyata mereka lebih berminat pada The Scroll daripada orang-orang Kristen. Nah, kami ingin mencoba mengangkat ini supaya jangan sampai kita nanti kemudian bingung atau terjebak atau terkecoh oleh berbagai informasi akan terbit sesudah naskah-naskah ini diterbitkan dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesianya. Saya juga ingin mengencourage Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk menyediakan waktu untuk tahun depan. Tahun depan Sola Scriptura akan diadakan antara tanggal 7 sampai dengan 18 Maret. Kita mengundang Profesor Dan Wallace, seorang ahli naskah Alkitab. Jadi beliau akan menjelaskan bagaimana dari naskah-naskah yang ditemukan, kemudian dilakukan analisa yang akurat, dipelajari dengan baik, sehingga kemudian dipilih yang mana yang tepat, yang mana yang betul harus diterjemahkan. Nah, beliau akan hadir di sini di Indonesia 7 sampai 18 Maret. Tanggal di Surabaya belum ditentukan, nanti kita akan bicarakan lagi lebih lanjut. Tapi mohon kalau Bapak Ibu sekalian berminat dan ingin meneruskan mempelajari, silahkan di book dulu jadwalnya. Kalau mau ambil cuti, tolong cutinya di sana. Kalau mau liburan, jangan bentrok dengan tanggal itu gitu ya. Di Jakarta, dalam rangka Sola Scriptura yang minggu lalu, itu sekolah-sekolah teologi yang mendukung acara ini, ada 6 sekolah teologi, semuanya meliburkan mahasiswanya untuk 2 hari supaya mereka bisa datang dan mengikuti acara-acara Sola Scriptura. Nah, kami sangat berterima kasih untuk dukungan ini, dan kami harap juga mungkin teman-teman sekolah teologi di sini juga bisa mempertimbangkan hal ini supaya para mahasiswa dan para dosen bisa hadir untuk acara Sola Scriptura tahun depan. Ada satu lagi yang mungkin saya perlu jelaskan di sini. Ada kemungkinan tahun depan kami akan mengadakan intensive course karena beliau ahli yang namanya textual critics, bagaimana mencek teks dari Alkitab. Nah, kalau itu diselenggarakan dan berhasil diselenggarakan karena waktu beliau terbatas sekali, kita mesti minta tambahan 1 minggu lagi gitu. Ini akan diselenggarakan oleh STF, Sekolah Tinggi Filsafat dari Jakarta, yaitu Sekolah Tinggi Filsafat Katolik. Nah, ini menunjukkan bagaimana kita kerjasama. Jadi Alkitab, Bapak Ibu sekalian, bukan milik golongan tertentu, bukan milik denominasi tertentu. Kita semua berbeda teologi, tapi Alkitabnya sama. Jadi kalau kita bicara Alkitab, tidak ada pertentangan, tidak ada perdebatan antara sama-sama saudara. Kita semua percaya Alkitab adalah firman Tuhan yang harus kita pelajari dengan baik, harus kita mengerti dengan baik, harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengerti iman kita. Nah, itulah harapan kami supaya Sola Scriptura ini bisa menempuh jalan yang akan masih panjang, yang kalau Tuhan kehendaki bisa diselenggarakan setiap tahun. Mudah-mudahan topik-topik yang diselenggarakan semuanya berguna dan membantu iman kita untuk bertumbuh dan menjadi berkat bagi kita sendiri untuk mengerti dengan jelas, untuk mempertajam kemampuan atau keinginan kita mengabarkan Injil Tuhan Yesus, tapi juga untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita yang lain. Nah, kami harapkan ini bisa terjadi dalam waktu yang panjang dengan berkat Tuhan. Kami berdoa agar saudara-saudara Bapak Ibu sekalian menikmati malam ini, menikmati berkat Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Sebelum sesi yang pertama akan dimulai, izinkan saya membacakan kurikulum vitae pembicara kita dan penerjemah kita malam hari ini secara singkat saja. Kita bisa melihat di tayangan LCD. Untuk Profesor Craig Evans, pendidikan beliau. Untuk Ph.D, beliau memperolehnya di Claremont Graduate University, California. Ya, itu cukup panjang sekali. Dan yang terakhir dari D.Habil dari Budapest. Kemudian pelayanan beliau mengajar di berbagai universitas terkenal di dunia, di Cambridge, Oxford, Durham, Yale, dan berbagai universitas, sekolah tinggi serta seminari lainnya. Beliau juga mengajar di museum seperti di The Field Museum di Chicago, Canadian Museum of Civilization di Ottawa, dan berbagai museum yang lain. Spesialisasi dari Profesor Craig Evans antara lain Historical Jesus, Synoptic Gospel, Dead Sea Scroll, Gospel of John, latar belakang Perjanjian Baru, dan itu yang tercatat di sana. Beliau juga pernah, sudah menjadi penulis dan editor dari 60 buku dan ratusan artikel di berbagai jurnal, majalah, dan media cetak. Jadi saya pikir beliau sangat
terkenal, dan kita bersyukur malam hari ini kita bisa mendengar sesi pelajaran dari beliau. Untuk penerjemah kita malam hari ini, Pendeta Siakoksin. Pendeta Siakoksin, ini beliau adalah seorang gembala sidang Gereja Kristus Tuhan Jemaat Hosana. Beliau juga Ketua Pasca Sarjana ITA Lawang, Institut Teologia Aletheia Lawang. Beliau yang terakhir memperoleh gelar DTH di Southeast Asia Graduate School of Theology. Beliau juga pernah menjadi sukarelawan Megiddo Excavation Israel tahun 94. Mari kita sambut penerjemah kita dan pembicara kita dengan aplaus. Thank you very much for that warm welcome, and thank you for the good music too. Ya, terima kasih untuk sambutan yang hangat dan juga untuk musik yang indah. You see on the screen behind me reference to an alternative Bible. Let me assure you that the Dead Sea Scrolls do not give us a different Bible or a different Christianity. Ya, seperti judul dari seminar ini, kita akan berbicara mengenai kaitan antara Naskah Laut Mati dengan KeSAHIHan Alkitab, dan nanti kita akan melihat bahwa Naskah Laut Mati tidak memberikan Alkitab yang lain bagi kita. But the Dead Sea Scrolls do give us great insight into the Bible and into early Christianity. Tetapi Naskah Laut Mati akan menolong kita untuk memahami Alkitab dan juga khususnya kekristenan awal. Okay, I cannot see the screen, but I think it's time to put the PowerPoint on the screens, if you please. Here is where the Dead Sea Scrolls were discovered. Ya, ini adalah tempat di mana gambar ya, di mana Naskah Laut Mati itu ditemukan. In the center of the screen, you see the very first cave that was found in 1947. Di tengah adalah gua pertama yang ditemukan pada tahun 47. This cave is near the Dead Sea, and the Dead Sea is 1,300 feet, or about 400 meters below sea level. Nah, di Laut Mati, ditemukan di dekat Laut Mati, dan itu merupakan 400 meter di bawah permukaan laut, tadi Laut Mati. This makes it the lowest place on the surface of the earth. Merupakan tempat yang paling rendah di muka bumi ini. The person we think who found the first cave in 1947 Orang pertama yang dianggap menemukan gua pertama ini tahun 47 is this man you see in the photo. He was called Muhammad the Wolf. Diberi nama Muhammad Sang Serigala. Here on the map, you can see Qumran at the northwest corner of the Dead Sea. Ya, kita bisa melihat di peta ini bagaimana letak dari Qumran ya. This is a desert. It is inhospitable. There is very little fresh water. Ya, di padang gurun ini sangat tidak ramah dan juga sedikit air. It rains once per year. Hanya hujan sekali setahun. And the water runs through this wadi or gulch you see in the picture on the right. Nah, biasanya air itu mengalir ke sungai kecil yang disebut wadi. This wadi is called Qumran. Nah, wadi itu juga disebut Qumran. We believe the men called the Essenes lived at Qumran and collected and wrote the scrolls. Profesor Evan meyakini bahwa adalah kelompok orang Essin yang menulis dan mengumpulkan Naskah Laut Mati ini. Muhammad the Wolf and his friends brought the scrolls to this antiquities dealer whose name was Kando. Dan ketika Muhammad Sang Serigala dan teman-temannya menemukan naskah itu, kemudian dibawa ke penjual barang antik yang bernama Kando. You see in the center of the screen a picture of one of the earthenware jars which we believed contain Dead Sea Scrolls. Nah, di tengah itu merupakan gambar di mana
keramik gitu ya. Di dalamnya ada Naskah Laut Mati. Let us now review the importance of the scrolls. Nah, sekarang kita akan melihat pentingnya Naskah Laut Mati. They are important for understanding the religious culture and politics of intertestamental Judaism. Untuk memahami budaya, keagamaan, dan politik Yudaisme, khususnya dalam masa antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. They are also very important for understanding better the world of Jesus and his disciples. Khususnya juga menolong kita untuk memahami dunia Tuhan Yesus dan para murid. They are also very important for understanding how Scripture was interpreted. Dan menolong kita untuk bagaimana menafsirkan Alkitab. And they are important for understanding how well Scripture was preserved and what was regarded as canonical Scripture. Dan menolong kita bagaimana melihat bagaimana Alkitab kita itu dipelihara, dilestarikan dengan baik dan diterima sebagai kanon Alkitab. Let us now review the genres of the scrolls. Dan sekarang kita akan melihat bentuk-bentuk sastra dari gulungan-gulungan kitab yang ditemukan itu. Of course, the most important are the Scripture scrolls themselves. Yang pertama yaitu gulungan-gulungan yang berkaitan dengan Alkitab. We find all of the books of the Bible with the exception the book of Esther. Ditemukan seluruh Perjanjian Lama khususnya kecuali Esther. And we find a few other writings as well that may have been regarded as Scripture at Qumran, such as Enoch and Jubilees. Dan juga ditemukan kitab seperti Henokh dan Yobel yang mungkin diterima sebagai Alkitab oleh kelompok Qumran. We also find among the scrolls Scripture commentaries or pesharim. Dan juga di gulungan itu ditemukan juga bentuk yang merupakan tafsiran Alkitab. We also find sectarian rule scrolls such as 1QS and 4QS. Dan juga ditemukan gulungan kitab berkaitan dengan peraturan sekte tertentu. Khususnya di Ya, jadi kalau ada 1QS itu berarti 1 itu Kif 1, Q itu Qumran. Ya, S itu sekte. We also find a very important scroll relating to the history of the Essene sect. Ya, juga ditemukan naskah yang berkaitan dengan sejarah dari kelompok Essene ini. The scrolls also contain hymns and songs such as the hymn scroll and the Sabbath songs scrolls. Dan juga ditemukan him dan juga nyanyian-nyanyian Sabat, sehingga 1 Qumran him. Ya. Some of the scrolls are calendars. Juga kalender. Let us now review the Scripture scrolls themselves. We begin with Torah, the books of Moses. Dan sekarang kita akan membahas naskah-naskah yang berkaitan dengan teks Perjanjian Lama, teks Alkitab kita. We have 20 scrolls of Genesis. Yang berkaitan dengan 5 kitab, khususnya Torah. Yang pertama Kejadian, ada 20 gulungan. And 18 scrolls of Exodus, 16 scrolls of Leviticus, and 11 scrolls of Numbers. Untuk Keluaran 18 gulungan, untuk Imamat 16, dan untuk Bilangan 11. I should explain that 2,000 years ago, people did not carry around a single book that contained the whole Bible. Ya, tentu pada waktu itu 2000 tahun yang lalu tidak ada orang yang membawa seperti ini ya, yang seperti cetakan kita ini. 2,000 years ago, individual books of the Bible were copied. Ya, pada waktu itu tiap bagian Alkitab ini dikopi. This means that we find various numbers of each biblical book. Sehingga satu gulungan, sehingga kita nemukan beberapa gulungan. These various numbers give us an indication of which books of the Bible were the most popular. Nah, ketika ditemukan banyaknya gulungan-gulungan itu kita bisa menemukan bagian-bagian mana Alkitab yang paling populer.
In this next slide, we see that there were 33 copies of the book of Deuteronomy. Dan untuk kitab Ulangan kita menemukan 33 gulungan. This suggests that the book of Deuteronomy was the most important book of Moses. Nah, sehingga kita bisa menarik kesimpulan, kemungkinan pada waktu itu kitab Ulangan dianggap paling penting di antara 5 kitab Musa. If I go back, you see there are 20 scrolls of Genesis and 18 scrolls of Exodus, but 33 scrolls of Deuteronomy. Nah, Kejadian hanya 20, Keluaran 18, Imamat 16, Bilangan 11, kita tahu bahwa Ulangan 33. 30 of these scrolls were found at Qumran, but one scroll was at another place, Nahal Hever, one was at Masada, and one at Murabaat. These are all places around the Dead Sea. Nah, dari 33 gulungan itu 30 ditemukan di daerah Qumran, 1 di Nahal Hever, 1 di Masada, 1 di Murabaat, daerah di sekitar Qumran, di daerah di sekitar Laut Mati. At the bottom of the picture, you see the scroll of Leviticus that is unrolled. Nah, di bawah itu saudara saya harap bisa jelas ya, ini merupakan gulungan kitab yang dibeberkan. Ini gulungan khususnya naskah imamat. Please notice how rough the bottom of the scroll is. Nah, kita bisa lihat bagaimana bawahnya itu tidak rata ya, kasar. In comparison to the smoother top. Ya, kalau atas lebih rata. I will comment on the significance of this later. Ya, saya memberikan penjelasannya nanti, apa maknanya. Next, we should consider the prophet scrolls. First, the scrolls of the non-writing prophets. Kemudian yang berkaitan dengan naskah-naskah Alkitab yang lain, nah memang dalam karena kalau orang Ibrani itu membagi Alkitab menjadi Torah, kemudian tulisan dan nabi. Nah, bagian yang pertama ini nabi-nabi, jadi termasuk nabi yang pertama, karena ini pembagian menurut versi orang Ibrani. These early prophets are called Joshua, Judges, Samuel, and Kings. Jadi nabi awal itu ada Yosua, ada hakim-hakim, dan Samuel. You will notice that there are very few scrolls, just 2 of Joshua, 3 of Judges, 4 of Samuel, 3 of Kings. Hanya sedikit yang ditemukan ya, 2 untuk Yosua, hakim-hakim 3 gulungan, Samuel 4, sedangkan raja-raja hanya 3 gulungan. The better known prophet scrolls are the scrolls of the later prophets or writing prophets. Kemudian bagian yang berikutnya yaitu nabi-nabi yang kemudian. We find 21 Isaiah scrolls, 6 Jeremiah scrolls, and 7 Ezekiel scrolls. Untuk kitab Yesaya ditemukan 21 gulungan, untuk kitab Yeremia 6 gulungan, untuk Yehezkiel 7 gulungan. Isaiah, Jeremiah, and Ezekiel are known as the major prophets. Dan kita tahu bahwa Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel termasuk dari nabi-nabi besar. The 12 other prophets, or minor prophets, are much shorter, and they are referred to simply as the 12. Ya, sebutan 12 atau 12 ini menunjuk kepada 12 kitab nabi-nabi kecil. And we have 10 scrolls of the 12. Dari 12 kitab nabi-nabi kecil hanya ditemukan 10 gulungan. Of course, the best known prophet scroll found at Qumran was found in Cave 1 and is known as the Great Isaiah Scroll. Yang paling terkenal yang ditemukan dalam gua nomor 1, gua yang pertama itu naskah dari Yesaya. You see a picture of it on the screen. Nah, saudara lihat di layar itu ya gambarnya. Almost every word of Isaiah the prophet has been preserved in this scroll. Ya, hampir seluruh kata di dalam kitab Nabi Yesaya ini terpelihara dalam gulungan kitab ini.
And of course, there are more scripture scrolls. They are called the other books or simply the writings. Ada bagian-bagian lain yang dimasukkan dalam kelompok tulisan. Look at this list. Right away, you can see which one was the most popular. Nah, kita bisa lihat dari ini mana yang paling populer. There are 40 copies of the Book of Psalms. Ada 40 kopi dari kitab Mazmur ini. You will notice that there are relatively few copies of the other scrolls. Nah, sedangkan yang lain ini sangat sedikit. And now I can announce to you the recent discovery of what had been a missing book, a fragment of the book Nehemiah. Nah, ini baru ditemukan teks Nehemia 3 ayat 14 sampai 15. This was first announced in the United States last year. Diumumkan penemuan ini tahun lalu di Amerika. In this tiny fragment, we have only portions of chapter 3, verses 14 and 15. Nah, di dalam penemuan yang sangat kecil ini kita bisa menemukan Nehemia 3 ayat 14 sampai 15. These discoveries continue. Penemuan terus berlanjut. Sometimes another cave is found with a few fragments. Other times a Bedouin comes forward with scroll fragments that have been in the possession of his family for decades. Ya, kadang-kadang di gua-gua itu ditemukan fragmen-fragmen atau pecahan-pecahan dari naskah itu, ataupun dari kelompok Beduin, orang yang hidup mengembara di sana telah menyimpan lama naskah ini. Tahunan sudah di mereka dan mereka membawa, mulai menunjukkan keluar. There are other books that relate to the Old Testament Apocrypha, which are canonical for Roman Catholics and other Christians. Sedangkan bagian yang lain yang akan disebut ini berkaitan dengan apokrifa atau perjanjian lama yang diterima oleh kelompok Katolik ataupun orang Kristen yang lain, mungkin tidak Protestan ya. The first is the Wisdom of Yeshua ben Sira, 3 scrolls. Yaitu hikmat dari Yesua bin Sira, 3 gulungan. The second is the book of Tobit. There are 5 scrolls. Buku Tobit ada 5 gulungan. And the letter of Jeremiah, there is 1 scroll. Surat Yeremia ada 1 gulungan. We also find some other books on the edges of canon. They include additional Psalms, Jubilees, and Enoch. Juga ditemukan Mazmur-Mazmur tambahan, Yobel dan Henok. You will notice how many scroll copies we have of Jubilees and Enoch, 15 and 20, suggesting these books were very important to the men at Qumran. Nah, kita bisa lihat bagaimana gulungan yang ditemukan untuk Yobel ini cukup banyak, 15 dan Henok 20, sehingga menunjukkan bahwa gulungan bagian-bagian ini merupakan penting untuk kelompok di Qumran. Now, how do we know the scrolls were kept in the jars found in the caves? Nah, bagaimana kita bisa mengetahui naskah yang tersimpan di keramik itu yang ditemukan di gua? There are 2 verses in the Bible that refer, or 1 verse in the Bible that refers to scrolls placed in an earthenware jar. That verse is Jeremiah 32:14. Ya, bisa dilihat di dalam Yeremia 32 ayat 14 ada ungkapan mengenai bagaimana dalam keramik itu disimpan. God tells Jeremiah to take his scroll and put it in an earthenware vessel so that it will last a long time. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memerintahkan Yeremia untuk menyimpan kitab suci itu, khususnya yang Tuhan berikan kepada di dalam bejana tanah supaya dapat tahan lama. In an apocryphal book called the Testament of Moses, we also have reference to placing scrolls in earthenware jars. Juga di dalam kitab apokrifa khususnya perjanjian Musa juga ada referensi mengenai
bagaimana bagian itu disimpan di bejana tanah. These passages indicate that this was indeed the practice, rolling up a scroll and placing it in a jar. Nah, ini menunjukkan kebiasaan pada waktu itu, jadi menggulung naskah-naskah itu dan memasukkan di dalam bejana tanah. But the evidence that this was what happened at Qumran is seen in the scrolls themselves. Nah, itu bisa kita lihat melalui penemuan di Qumran itu. Remember the unrolled Leviticus scroll and its rough bottom? Nah, kita perhatikan bagaimana kalau ingat gambarnya naskah gulungan kitab imamat yang bawahnya itu kasar. Well, look at the pictures of these scrolls. 1QS, 1QM, and 1Q.P.Hab. Nah, juga naskah-naskah yang bisa dilihat ini 1QS, 1QM, dan 1Q Habakuk. Do you see how the bottom is badly Ya, deteriorated? khususnya yang QS dan QM ini yang sangat kasar di bagian bawah. And the top is much better preserved. Yang atas itu bagus terpelihara. This can only be explained by having scrolls rolled up and placed right side up in the jar. Nah, hal ini bisa dijelaskan kalau gulungan itu digulung kemudian dimasukkan di dalam bejana itu. Moisture or vermin or bugs or whatever fall into the jar and create moisture at the bottom of the jar, which then causes the bottom of the scroll to decompose. Ya, karena gulungan itu diletakkan seperti ini karena kelembapan dan juga mungkin ada serangga yang masuk dan yang menyebabkan lembab bagian bawah, menyebabkan bagian bawah ini cepat rusak, lebih cepat rusak. With only one or two exceptions, it is always the bottom of the scroll that is decomposed. Umumnya bagian bawah yang lebih rusak. This suggests that the scrolls were rolled up and placed in the jar by people who knew which end was up, and so they were placed in the jar right side up. Ya, pasti yang menaruh ini tahu bagaimana kenapa harus ditaruh seperti ini sehingga tidak balik-balik ya. I think this is important because people who do not know Hebrew sometimes do not know which end is up. Khususnya kalau orang tidak mengerti bahasa Ibrani, mungkin tidak tahu mana yang di bawah, mana di atas, sehingga bisa naruh sembarangan. Tapi orang-orang ini tahu, sehingga naruhnya betul. My picture was on the cover of a magazine 15 years ago. Ya, foto Profesor Evans ini ada di bagian depan majalah 15 tahun yang lalu. And a Hebrew text was placed behind me on the magazine cover. Dan ada teks Ibrani di belakang cover itu, di cover majalah itu. And of course, the editor who laid it out put the Hebrew upside down. Nah, karena editor majalah itu tidak tahu bahasa Ibrani sehingga posisi huruf-huruf Ibrani terbalik-balik. This was very embarrassing for me. Nah, untuk Profesor Evans sangat memalukan ya. I finally was on the cover of a magazine but looked like a fool. Ya, bisa muncul di halaman depan majalah tetapi seperti orang bodoh. The Dead Sea Scrolls, of course, fall in two basic categories. Ya, naskah Laut Mati ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar. There are Bible scrolls and there are non-Bible scrolls. Ada gulungan-gulungan yang berkaitan dengan Alkitab, ada yang gulungan-gulungan yang berkaitan bukan naskah Alkitab. There are approximately 220 Bible scrolls and 680 non-Bible scrolls. Ada sekitar 200, lebih dari 200 yang berkaitan dengan naskah Alkitab, 680 yang bukan naskah Alkitab. For a total of 900 scrolls in all. Ya, kurang lebih 900 gulungan. Now, do the Bible scrolls help us understand better the Old Testament Bible? Yes, they do. Nah, apakah naskah Laut Mati ini menolong kita untuk memahami Alkitab? Dan jawabnya sangat menolong. Sometimes there are questions about the proper reading of the text. Nah, kadang ketika kita membaca Alkitab, kita timbul pertanyaan yang menjadi masalah.
Sometimes these questions are very important and sometimes they are not very important. Ada pertanyaan-pertanyaan yang penting, memang ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang penting. An important question is the second example on the screen. Were the hands and feet of the sufferer pierced? Yang penting seperti pertanyaan nomor 2, apakah tangan dan kaki yang menderita itu ditembus paku? Sometimes the issues are not very important, such as how tall was Goliath. Nah, yang tidak terlalu penting berapa tinggi Goliat. Of course, the height of Goliath is not important to me, but I suppose it was important to David. Ya, untuk Profesor Evans ini tingginya Goliat tidak masalah, tetapi untuk Daud pada waktu itu, wah ini masalah besar. And in the third example, it's more of a question of interpretation. Was the suffering servant of Isaiah 53 the good news, the gospel proclaimed by the prophet in Isaiah 52:7? Ya, ini kemudian yang ketiga berkaitan dengan hamba yang menderita. Apakah itu merupakan pokok dari kabar baik yang diberitakan oleh kitab Yesaya? Let's see what light the Dead Sea Scrolls shed on these questions. Nah, bagaimana naskah-naskah Laut Mati ini menolong kita? According to the Masoretic text, the official Hebrew text lying beneath your Old Testament translation, Goliath is 6 cubits tall, or 3 meters. Ya, menurut naskah Masoret, itu naskah yang dipakai untuk perjanjian diterjemahkan ke Indonesia ya, perjanjian lama kita mendasarkan itu. Nah, tinggi Goliat itu hampir 3 meter. That is very tall. Ya. Tinggi sekali, 3 meter. But according to the Greek translation of the Hebrew Bible, Goliath is only 4 cubits, which is about 2 meters tall. Dan sedangkan menurut naskah Yunani, terjemahan PL ini, hanya sekitar 2 meter. According to Josephus, the Jewish historian from the 1st century, Goliath is only 4 cubits or 2 meters. He agrees with the Greek. Ya, Josephus adalah sejarawan Yahudi di awal abad kekristenan itu juga menuliskan 2 meter, sehingga cocok dengan naskah Yunani. Which is correct, the Masoretic text preserved by the rabbis or the Greek translation and Josephus? Nah, mana yang betul? Teks Masoret atau terjemahan Yunani bersama Josephus? The Greek is probably correct because we have a Samuel scroll at Qumran, and it also says 4 cubits or 2 meters. Dan Profesor Evan berkata bahwa terjemahan Yunani ini yang betul, karena kita bisa menemukan melalui pertolongan naskah Qumran yang ditemukan bahwa tinggi Goliat itu kurang lebih 2 meter. Of course, Goliath is still a very big man. Nah, walaupun 2 meter, ya tetap sangat tinggi. In feet and inches, 6'9". I'm 6'2", so that would be this much taller. Ya, Pak Greg Evans ini kurang lebih 180 cm lebih. Ya, jadi bisa bayangkan 2 meter. How tall was David? Ya, Daud ini berapa tingginya? The same height as an Indonesian. Ya, mungkin seperti kita orang Indonesia. And here is 4Q Samuel, that is the Samuel scroll found at Qumran in Cave 4. Nah, di sini kita bisa melihat contoh, jadi naskah Samuel yang ditemukan di Q itu Qumran, 4 ini gua keempat. Ya. In Psalm 22 verse 16, the scriptures read, his hands and feet are pierced. Ya, di dalam Mazmur 22 ayat 16 terungkap bahwa tangan dan kaki itu ditembus paku. We believe this psalm
refers to the crucifixion of Jesus, Kita- whose hands and feet were pierced by nails. Ya, kita meyakini bahwa Mazmur ini menunjuk kepada penyaliban Kristus di mana tangan dan kaki Kristus itu ditembusi paku. But in the rabbinic text of the Hebrew, it actually reads differently. Tetapi teks Ibrani para rabi ini lain. Instead of my hands and feet are pierced, it reads like a lion are my hands and feet. Nah, istilah yang berkaitan dengan ditembus itu di dalam teks Ibrani itu seperti singa, seperti singa. So how should the Hebrew text be read? Nah, kalau gitu bagaimana teks Ibrani ini dibaca? Well, we have two scrolls at Qumran that give us Psalm 22:16. Nah, kita bisa menemukan bantuan dari naskah Qumran karena ditemukan dua naskah yang berkaitan dengan Mazmur 22 ini. One scroll is in Qumran Cave 4 and the other one was found at Nahal Hever. Ya, yang pertama ditemukan di Qumran, yang kedua ditemukan di Nahal Hever. Both texts read the same way. They have pierced my hands and feet. Nah, di dalam dua naskah yang ditemukan ini kita bisa melihat bahwa mereka menusuk tangan dan kakiku. This means that the New Testament quotation of this psalm is correct. Sehingga kita bisa meyakini bahwa kutipan dari Perjanjian Baru tentang bagian ini adalah benar. This also means that Psalm 22:16 is an authentic prophecy of Jesus' crucifixion. Nah, kita tahu di sini kita bisa meyakini bahwa Mazmur 22 ayat 16 ini merupakan nubuatan yang benar mengenai penyaliban Kristus. And now let us consider the suffering servant of Isaiah 53 and the good news, the gospel of Isaiah 52:7. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai topik hamba yang menderita berkaitan dengan kabar baik yang diungkapkan di Yesaya 52 ayat 7. Isaiah 52:7 says, "How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good tidings, who publishes peace, who brings good tidings of good, who publishes salvation, who says to Zion, your God reigns." Ya, Yesaya 52 ayat 7 mengungkapkan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. And of course, you all know the suffering servant song, Isaiah 52:13 to 53:12. Nah, kita tahu Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12, nyanyian hamba menderita. Allow me to read just a few of the verses. Yes, Profesor Evan akan membaca beberapa bagian itu. Iya. Oke. Ya, saya bacakan ya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat 3, ia dihina, dihindari orang seperti seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kemudian ayat selanjutnya, tetapi ia tertikam oleh pemberontakan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ayat 11, hambaku ini sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. I asked this question about the gospel of Isaiah 52:7 and the suffering servant later in Isaiah
in the apostles Peter and Paul. Dan kita tahu bahwa bagian Yesaya 52 dan 53 berkaitan dengan kabar baik dan nyanyian hamba yang menderita ini banyak kutip dalam tulisan Petrus dan Paulus. Several times in the book of Acts when Peter is speaking and in his first letter he quotes or alludes to the suffering servant. Dan ketika Petrus berkhotbah, maksudnya dicatat di dalam Kisah Rasul ataupun di dalam tulisannya satu surat Petrus, ini menunjuk kepada bagian-bagian ini, Yesaya 52 dan 53. In one of these passages in Acts 10, Peter not only alludes to the suffering servant, but he refers to the gospel or good news of peace, which I believe is Isaiah 52. Ya, ketika Petrus berbicara di dalam Kisah 10 ini, tidak hanya berbicara mengenai kabar baik, damai sejahtera, tetapi juga menunjuk kepada hamba yang menderita itu. We find the same connection in the Apostle Paul. Juga kita melihat hubungan yang sama di dalam surat-surat Paulus. In this place, we have the passages quoted explicitly. Di sini kita bisa melihat kutipan langsung. Paul says in Romans 10, "How will people respond to this wonderful message if they do not hear? Preachers must go forth proclaiming the good news, as it is written in Isaiah 52:7." Nah, kita bisa melihat Roma 10 ayat 15, Paulus mengutip dari Yesaya 52 ayat 7, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. How beautiful are the feet of those who bring good news of good things. Alas, not everyone has responded in faith to the good news. For Isaiah also says, "Lord, who has believed our report?" For Paul, Isaiah 53:1 explains the unbelieving response of so many of his Jewish people. Dan Paulus juga mengungkapkan bahwa tidak semua orang menerima kabar baik itu, sebagaimana Yesaya juga mengungkapkan, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Bagi Paulus, Yesaya 53 ayat 1 menjelaskan respon begitu banyak orang yang tidak percaya. What we see in both Peter and Paul is a connection between Isaiah 52:7 and the suffering servant of Isaiah 53. Di sini kita bisa melihat melalui tulisan-tulisan Petrus dan tulisan Paulus ada keterkaitan antara Yesaya 52 ayat 7 dengan Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 berkaitan dengan nyanyian hamba menderita. So here is the question we must ask. Was the linkage of Isaiah 52:7, which proclaims the good news of God, and Isaiah 52:13 to 53:12, which sings of the suffering servant, that we see explicitly in Paul and implicitly in Peter, with or without precedent in Jewish interpretation? Nah, sehingga kita bisa mengajukan pertanyaan, apakah hubungan antara Yesaya 52 ayat 7 yang memberitakan kabar baik dengan Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12 tentang nyanyian hamba yang menderita, yang mana secara eksplisit dikutip oleh Paulus dan secara implisit ada di tulisan Petrus, memiliki atau tidak memiliki preseden dalam tafsiran Yahudi? What I am asking, is the suffering servant the subject of the good news, the gospel? Nah, Profesor Evans meyakini bahwa topik utama berita baik itu yaitu tentang hamba yang menderita. Our question may be answered, yes, there is evidence that this interpretive linkage was pre-Christian. What is the evidence? Nah, diyakini bahwa ada bukti tafsiran yang mengkaitkan itu. Jadi sebelum kekristenan pun sudah ada tafsiran yang mengkaitkan antara Yesaya 52 dan 53 ini. Dan apa buktinya? Evidence for this linkage is provided by the great Isaiah scroll found at Qumran. Nah, bukti itu dapat kita lihat kalau kita melihat gulungan kitab Yesaya di dalam Naskah Laut Mati. What we see when we look at the scroll
is an indication that Isaiah 52:7 is an introduction to the servant song that follows. Ya, kalau kita lihat Naskah Laut Mati khususnya kitab Yesaya itu Yesaya 52 ayat 7 merupakan introduksi, pendahuluan dari nyanyian hamba yang menderita. We see this in 1Q Isaiah, column 43, where a prominent siglum appears in the right-hand margin of 52:7. It indicates the beginning of a new section. Nah, kalau kita lihat Naskah Laut Mati khususnya dalam Naskah Yesaya ini, di dalam kolom 43 ada tanda yang menunjukkan bahwa nanti Yesaya 52 ayat 7 ini memulai sesuatu yang baru. The paragraphing supports this interpretation, for the previous line, that is the last part of Isaiah 52:6, ends with a blank space of about 1/3 of a line, indicating the end of a section. Jadi di dalam Yesaya 52 ayat 6 itu ada di Naskah Laut Mati Yesaya itu ada bagian kosong. Sehingga Yesaya 52 ayat 7 ini merupakan awal yang baru. We then see a simpler mark indicating the beginning of a new section at Isaiah 53:1. Nah, juga ditemukan tanda khusus di dalam Naskah Laut Mati itu yang menunjukkan bahwa Yesaya 53 ayat 1 merupakan bagian yang baru. Take a look at the picture of column 43 on the screen. Nah, saudara bisa lihat dalam layar di mana naskah kolom 43 di sebelah kanan ada tulisan Yesaya 52 ayat 7. Kita bisa lihat di atas sedikit itu kosong. You see my arrow. Now look above it. You see the line with the circle. Ya, kalau kita lihat ada tanda panah yang dibuat Profesor Greg, kemudian di atasnya itu sedikit ada seperti ya lingkaran. This symbol indicates the beginning of a major section. Nah, tanda ini di dalam naskah kuno ini merupakan penunjuk bahwa bagian ini merupakan awal yang baru. This begins at Isaiah 52:7, which declares the good news, the gospel of God's reign. Yang menunjukkan bagian awal dari Yesaya 52 ayat 7 yang berbicara mengenai kabar baik. This paragraph is the introduction to the suffering servant song that follows. Nah, bagian itu merupakan pendahuluan dari nyanyian hamba yang menderita yang mengikuti berikutnya. When Isaiah 53:1 begins with the question, who has believed our report, we see another line indicating the beginning of a minor section. Nah, kita bisa lihat di dalam selanjutnya, gambar selanjutnya, Yesaya 53 ayat 1, di atasnya itu ada tanda yang menunjukkan bahwa ini merupakan bagian yang baru. By the way, look carefully at this picture. You can see the stitching on the right-hand side, stitching that holds together two pieces of leather. Ya, kita bisa lihat bagian kanan ini ada ya seperti jahitan itu yang menghubungkan bagian satu dengan bagian yang lain. We see this paragraphing also in the Leningrad Codex. Ya, hal yang sama juga pembagian paragraf ini bisa dilihat dalam Kodeks Leningrad. The Leningrad Codex dates to the year 1008 AD. Ya, Kodeks Leningrad ini merupakan ya naskah perjanjian lama yang usianya ya diyakini 1008 sesudah Masehi. The great Isaiah scroll at Qumran dates to approximately 200 BC. Nah, sedangkan Naskah Laut Mati yang berkaitan dengan kitab Yesaya itu usianya 200 tahun sebelum Masehi. Jadi selisih 1200 tahun ya. We find similar symbols as in the great Isaiah scroll. Nah, di dalam Kodeks Leningrad ini ditemukan simbol yang sama seperti di Naskah Laut Mati. Here is a picture of what the Leningrad Codex looks like. Nah, di layar ini Kodeks Leningrad ini nampaknya seperti. At Isaiah 52:7 we see a large samek indicating the beginning of a major section. Nah, kalau sudah lihat di dalam ada tulisan Yesaya 52 ayat 7, kemudian ada panah, ada tanda seperti
samet itu S, ya, seperti S itu menunjukkan awal dari satu bagian. Thus, we have important agreement with the great Isaiah scroll. Nah, di sini kita bisa lihat kesamaan dengan Naskah Laut Mati, khususnya kitab Yesaya. What this suggests is that in these ancient manuscripts, the scribes saw a connection between the gospel of Isaiah 52:7 and the song of the suffering servant later in the book. Nah, sehingga di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada kaitan yang jelas di dalam melalui naskah-naskah kuno ini, kaitan antara Yesaya 52 ayat 7 yang berbicara mengenai kabar baik, dan subjek dari kabar baik itu hamba yang menderita yang diungkapkan di Yesaya 53. We see this also in the Aramaic paraphrase of Isaiah, which is known as the Targum. Ya, kemudian kita bisa lihat terjemahan PL dalam bahasa Aram yang disebut Targum, juga hal yang sama. This is a very old tradition in the synagogue where scripture was read in Hebrew and then paraphrased in Aramaic. Nah, ini merupakan tradisi kuno di mana ketika Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, dibaca dalam bahasa Ibrani, kemudian dibaca lebih sederhana, di parafrase di dalam Aram, bahasa Aram. You see on the screen at Isaiah 53:1, the reading is a little bit different. Ya, kalau kita lihat di dalam bagian ini Yesaya 53 ayat 1 ini agak lain. In the Hebrew, the question is, who has believed our report? Kalau di dalam bahasa Ibrani dikatakan siapa yang mempercayai kabar baik itu. But here in the Aramaic, the question now is, who has believed this, our good news or gospel? Nah, di sini kita bisa melihat kalau dalam Targum, dalam Aramaik itu dikatakan siapa yang telah mempercayai ini, kabar baik kita. Asking about the gospel, of course, takes the reader back to Isaiah 52:7. Nah, ketika berbicara mengenai kabar baik, tentu berkaitan dengan Yesaya 52 ayat 7. And I will hurry through these slides, but in the Targum, the Aramaic paraphrase, the suffering servant is explicitly identified as the Messiah. Nah, di dalam Targum ini, hamba yang menderita ini menunjuk kepada Mesias. What this shows is that in ancient Jewish interpretation, the gospel of Isaiah 52:7 was understood as concerning the suffering servant who was identified as the Messiah. Sehingga di dalam penafsiran orang Yahudi kuno, kita bisa melihat kabar baik Yesaya 52 ayat 7, kabar baik tentang siapa? Hamba yang menderita. Dan hamba yang menderita itu menuju kepada Sang Mesias. This is why the apostles Peter and Paul argue the way they do. Nah, di sini kita bisa memahami bagaimana Petrus dan Paulus meletakkan argumentasi mereka. They show that the promised gospel has been fulfilled in the suffering Messiah who is Jesus, who died on the cross. Petrus dan Paulus meyakini bahwa Injil yang telah dinubuatkan, kabar baik tentang hamba yang menderita itu menunjuk kepada Yesus. The great Isaiah scroll at Qumran provides important evidence of the great antiquity of this prophecy and this understanding. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Naskah Laut Mati menolong kita di dalam memahami teks ini. This shows that this is not some Christian innovation, but is a genuine pre-Christian prophecy and hope. Jadi penafsiran Petrus dan Paulus ini bukan hanya berkaitan dengan penemuan orang Kristen kemudian, tetapi sebelum kekristenan ada, itu penafsiran seperti itu telah difahami. This linkage between Isaiah 52:7 and the suffering servant is pre-Christian and was well known in the Jewish synagogue. Sehingga kaitan antara di Yesaya 52 ayat 7 berbicara mengenai kabar baik dengan hamba yang menderita, nyanyian hamba yang menderita ini merupakan ya tafsiran-tafsiran yang difahami di sinagog. Now let me summarize. Ya, saya ingin menyingkatkan, menyimpulkan.
The scrolls show us that the books of the Bible, the Old Testament, were in circulation and were authoritative in the time of Jesus. Nah, kita bisa melihat bahwa naskah-naskah Laut Mati ini menunjukkan bahwa kitab-kitab suci pada waktu itu sudah juga ada, sudah beredar di zaman Tuhan Yesus. The evidence of the scrolls suggests that the 5 books of Moses were recognized and the prophets were recognized. Nah, kita bisa melihat orang pada waktu zaman Yesus bisa telah mengetahui mengenai 5 kitab Musa ataupun juga nabi-nabi. The only part of the canon not quite finalized is the 3rd section, the writings. Ya, di dalam pada waktu itu yang belum final dikanonkan yaitu bagian-bagian yang orang Ibrani sebut bagian writings atau tulisan-tulisan. But the scrolls at Qumran suggest that this part of the canon was very nearly closed also. Nah, tapi melalui penemuan Qumran ini kita bisa melihat bahwa kanon itu hampir saja ditutup ya. The scrolls also demonstrate that the text of Scripture has been faithfully preserved. Kita bisa melihat melalui penemuan naskah-naskah Qumran bagaimana teks-teks Alkitab ini sungguh dipelihara dengan baik. To underscore this point, let me refer once again to the great Isaiah scroll. Nah, saya ingin memberi contoh untuk menekankan hal ini dari naskah kitab Yesaya. Before the scrolls were discovered, our oldest complete Hebrew Bible was Codex Leningrad. Ya, sebelum naskah Laut Mati ini ditemukan, ya teks Ibrani Perjanjian Lama yang lengkap hanya Codex Leningrad. This means that the text of Isaiah in Codex Leningrad only dated as far back as the year 1000 AD. Sehingga teks Yesaya yang ada di dalam Codex Leningrad ini usianya 1000 tahun sesudah Masehi. But with the discovery of the great Isaiah scroll, the text of Isaiah has gone back in time 1200 years. Nah, dengan penemuan teks-teks Laut Mati ini, kitab Yesaya yang kita punyai ini ada 1200 tahun sebelumnya. There was a time when skeptics assumed that the biblical text had changed over the centuries. Ya, ada ahli-ahli yang meragukan dan beranggapan bahwa teks Alkitab ini berubah berkaitan dengan berjalannya waktu. But when we found the great Isaiah scroll reaching back 1200 years, we found that the text had not changed, it was the same. Nah, ketika kita menemukan teks Yesaya dalam Naskah Laut Mati yang usianya 1200 sebelum Codex Leningrad ini, kita bisa melihat bahwa teks itu sama, tidak berubah. This is why I have great confidence in the preservation of the text of Scripture. Nah, di sini kita bisa mempunyai keyakinan yang kokoh tentang bagaimana teks Alkitab kita ini dipelihara dan dijaga dengan baik. And I might add, we find the same thing with the Greek manuscripts of the New Testament. Nah, begitu juga di dalam teks-teks Yunani, Perjanjian Baru. 500 years ago, our oldest Greek New Testaments reached back only to about 1100 AD. Ya, 500 tahun yang lalu ya teks Yunani itu yang usia paling tua ya 1100 sesudah Masehi. But in the last 1.5 centuries, we have found manuscripts reaching back to the 2nd century AD. Kurang lebih 150 tahun, sejak 150 tahun yang lalu kita bisa menemukan teks-teks Yunani yang usianya 200 tahun sesudah Masehi. And once again, we find the text very well preserved. Dan teks-teks itu terpelihara, terjaga dengan baik. We have not found any teaching, any doctrine altered. Ya, kita tidak menemukan pengajaran atau doktrin yang berubah. The Dead Sea Scrolls are also valuable for the interpretation of Scripture. Ya, naskah-naskah Laut Mati ini juga sangat penting untuk menolong kita menafsirkan kitab suci. We have considered the one example from the great Isaiah scroll, but there are many other examples that we could look at.
Kita sudah belajar dari kitab Nabi Yesaya, tetapi bisa banyak ditemukan contoh-contoh lain. So we must conclude now with the question, what have we learned? Ya, sekarang kita harus sampai pada kesimpulan, apa yang telah kita pelajari? What have you learned? Apa yang saudara telah pelajari? I welcome your questions. Saya Thank you very menyambut much. pertanyaan saudara. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan. Cek. Iya Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Silakan kalau ada audiens yang mau bertanya, sudah tersedia beberapa mic di lorong dan akan dipersilakan lebih dulu pertanyaan dari audiens, atau kalau Bapak Ibu Saudara mau langsung lewat SMS bisa ke nomor yang tampil di screen. Silakan kalau ada yang mau langsung bertanya dari audiens, silakan langsung ke mic. Mari, apakah ada? Ya, dari sebelah kiri ada satu. Mari langsung. Terima kasih. Tadi Profesor Perjanjian sudah menjelaskan tentang bagaimana penemuan Dead Scroll ini itu adalah pemenuhan dari Alkitab yang sudah terkanonisasi. Apakah menjadi Alkitab tambahan nantinya setelah ini diteliti dan disahkan oleh beberapa ahli bahwa penemuan Dead Scroll ini untuk pemenuhan Alkitab tersebut? Terima kasih. Thank you very much for your question. Terima kasih untuk pertanyaannya. The Dead Sea Scrolls do not change our Bible either in text or in Bible book contents. Ya, penemuan Laut Mati tidak mengubah Alkitab kita, ya, isinya maupun juga buku-bukunya. The men of Qumran have the same Bible, it's just that they have not quite recognized the final contents of the third part of Scripture, the writings. Ya, memang komunitas Qumran ini mempunyai Alkitab yang mirip dengan kita, cuma bagian ketiga. Kita tahu bahwa orang Ibrani itu membagi Alkitab itu Taurat, Nabi-Nabi, dan tulisan. Nah, bagian yang tulisan ini mereka kurang begitu mengetahuinya. One of the interesting things is that the men of Qumran highly regarded the books of Enoch and Jubilees. Nah, yang menarik, komunitas Qumran ini sangat menghargai buku Yobel dan Henok. These books are highly regarded by the Coptic and Ethiopic Christian Church today. Ya, buku-buku ini dihargai oleh Kristen Koptik dan Ethiopia. Ya. Thank you for your question. Terima kasih. Ada lagi dari audiens, silakan. Kalau ada yang mau langsung bertanya dari tengah, ya. Terima kasih. Saya punya tiga pertanyaan. Yang pertama, di manakah sekarang orang Qumran itu? Kenapa waktu ditemukan Dead Sea Scroll ini tidak ada? Gitu? Atau mungkin sudah punah sukunya atau gimana? Yang kedua, mungkin bisa lebih jelas ya. Diulang lagi supaya lebih. Boleh diulang. Di manakah orang Qumran waktu ditemukan? Ditemukan scrollnya itu di mana? Yang kedua, kita kan seringkali ngomong orang lain itu pakai metode penemuan tahun itu sampai jutaan tahun dan kita berkata salah gitu. Kenapa kita bisa berkata bahwa metode untuk menentukan tahun scroll itu kita itu benar? Yang ketiga, kenapa apokrifa itu ditemukan dalam Dead Sea Scroll? Terima kasih.
Thank you for your questions. Terima kasih pertanyaannya. The reason the Qumran community does not exist today is because it was destroyed by the Roman army during the First Great War, 66 to 70 AD. Ya, komunitas Qumran ini punah karena dihancurkan oleh tentara Romawi pada perang Yahudi tahun 66. All that is left of the Qumran community are the ruins by the Dead Sea and the scrolls that were found in the nearby caves. Yang kita bisa miliki sekarang hanya reruntuhan di daerah Laut Mati itu dan juga naskah-naskah Laut Mati. You ask about how we date the scrolls. We date them in several ways. Ya, saudara bertanya mengenai bagaimana metode penanggalan memberikan umur dari naskah-naskah itu dilakukan dengan beberapa cara. Professor Frank Cross of Harvard dated them according to the style of handwriting. Ya, Profesor Frank Cross dari Harvard ini memberikan penanggalan berdasarkan cara dari penulisan tangan, dari cara penulisan huruf-huruf itu. Soon after, carbon-14 was developed and the scrolls were tested by this new scientific method. Ya, ketika ditemukan metode karbon 14, naskah-naskah ini kemudian diuji dengan cara yang ilmiah. The results of carbon-14 testing confirmed Professor Cross's estimations of date. Ya, metode karbon 14 ini ternyata meneguhkan kesimpulan dari Profesor Frank Cross ini. The oldest scrolls at Qumran reach back to 300 BC. Ya, naskah yang tertua dari gulungan Laut Mati ini berumur 300 tahun sebelum Masehi. The newest scrolls date to the early decades of the 1st century AD. Ya, naskah yang paling muda, ya usianya 110 ya sesudah Masehi. Most of the scrolls, probably more than half of them, date to the 1st century BC. Ya, secara umum hampir seluruh naskah Laut Mati ini usianya kurang lebih 100 sebelum Masehi. Your third question asked why so many apocryphal books were found at Qumran. Ya, pertanyaan ketiga berkaitan dengan mengapa banyak kitab apokrifa ditemukan di naskah-naskah Laut Mati. That's how authors in antiquity wrote their books of theology and prophecy. Nah, orang-orang ahli kuno ketika menuliskan mengenai kitab-kitab nubuatan, we moderns write under our own name, and if we quote anybody, we use footnotes. ya kalau orang modern menulis sekarang ini caranya menggunakan nama sendiri kemudian naruh dalam catatan kaki. But the men in antiquity frequently wrote under the name of people like Moses or Elijah. Nah, tetapi orang-orang pada waktu itu, zaman itu menulis dengan memakai nama-nama orang terkenal seperti Musa, Elia. This was how they could claim authority for their own opinions. Nah, di sini mereka bisa menunjukkan ya otoritas dari tulisannya karena menggunakan nama orang-orang terkenal. Now remember, the Dead Sea Scrolls really constitute a library. Ya, naskah-naskah Laut Mati ini dapat dikatakan merupakan suatu perpustakaan. We should not assume that all the writings found at Qumran were regarded as authoritative or as scripture. Kita tidak harus beranggapan bahwa semua naskah yang kita temukan di Laut Mati ini merupakan naskah yang punya otoritas ya, karena sifatnya perpustakaan jadi menyimpan banyak naskah. So I suggest to you that you think of these 900 scrolls as a library. Nah, sehingga saudara diharapkan memikirkan bahwa 900 gulungan yang ditemukan ini seperti perpustakaan. Thank you very much. Terima kasih. Mungkin dari SMS dulu, ini ada pertanyaan yang menarik. Jika orang Yahudi pra-Kristen atau sebelum masa Yesus memahami Mesias yang menderita dari Yesaya 52 ayat 53 yang dijelaskan tadi, kenapa orang Yahudi pada zaman Yesus termasuk 12 murid
justru awalnya asing dengan konsep ini. Thank you for your question. Well, I point out to you that thousands of Jews did not reject Jesus as Messiah. Ya, saya harus berkata bahwa ada ribuan orang Yahudi yang tidak menolak Yesus sebagai Mesias. If all Jews rejected Jesus, there would have been no church and we would not be here today. Kalau semua orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias, tidak akan ada gereja dan kita tidak menjadi Kristen. The reason the church began was because two reasons. Prophecy was fulfilled and Jesus was raised from the dead. Ya, dua alasan kenapa gereja ada berdiri, yaitu karena nubuatan digenapi dan Yesus dibangkitkan. Many Jews did not believe in Jesus, not because of prophecy, but because Israel had not been liberated from Rome. Nah, orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus bukan karena nubuatan yang digenapi itu, tetapi karena pada waktu itu orang Yahudi masih dijajah oleh orang Roma. Many men claimed to be the Messiah and led armies in wars against Rome. Nah, kalau orang-orang pada waktu itu mengaku sebagai Mesias, mereka akan melawan orang Roma. They were all defeated and Jerusalem was destroyed and the temple was destroyed. Nah, ketika Romawi menyerang orang-orang yang mengaku itu sehingga menghancurkan Yerusalem dan bait suci. Many Jesus' followers believed that Jesus was the true Messiah because he prophesied these things. Ya, pengikut-pengikut Yesus percaya bahwa Yesus adalah Mesias karena merupakan nubuatan. Jesus saved his people not by raising an army, but by being raised up by God. Yesus yang membawa mereka menjadi orang percaya bukan karena kekuatan tentara, tetapi karena Tuhan sendiri. Thank you. Ya, berikutnya ada satu SMS yang menarik. Ini agak teknis, tapi ini cukup menarik. Dalam Keluaran 1 ayat 5, keturunan Yakub yang masuk tanah Kanaan 70 orang. Sedangkan Kisah Rasul 7 ayat 14 menyatakan 75 orang. Menurut Qumran, mana yang benar? Exodus. Okay. Yeah. Thank you for that question. Off the top of my head, I'm not sure how it reads in the scrolls, either 70 or 72. Ya, ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab, entah teksnya itu 70 atau 72. This interesting textual variant is found all over the place in most of the manuscripts. Ya, kita bisa menemukan variasi teks ya di mana-mana. Even in the Gospel of Luke chapter 10, where it says Jesus sent out 70, some manuscripts read 72. Nah, seperti di Lukas 10 di mana Yesus mengutus para murid, disebutkan jumlahnya 70, tetapi di variasi teks yang lain 72. So I really don't know originally what the correct reading is, but I don't think it is that important. Nah, saya memang tidak tahu mana yang lebih asli, 70 atau 72, tapi menurut Profesor Evan tidak terlalu penting. Thank you for the question. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini banyak pertanyaan yang muncul di SMS yang mungkin bunyinya sama seperti ini. Ini cukup banyak, mendominasi. Kira-kira mengapa ada perbedaan kanon antara Kristen dan Katolik? Padahal di Qumran ada kitab-kitab apokrifa yang disalin di sana. Mengapa terjadi perbedaan kanon antara Kristen dan Katolik?
Thank you for your question. What we find at Qumran reflects the canon of the church until the Reformation controversy in the 1500s. Ya, kita bisa melalui diskusi ini, penemuan-penemuan Naskah Laut Mati ini, kita bisa melihat bahwa kanon ini menjadi masalah sampai nanti zaman reformasi, ya, tahun abad 16. In the early church, the 27 books of the New Testament and the 39 books of the Old Testament were regarded as canonical. Di gereja mula-mula 27 bagian dari Perjanjian Baru dan 39 dari Perjanjian Lama diterima sebagai kitab suci. But the books of the Old Testament apocrypha were also considered important. Nah, kitab-kitab apokrifa itu juga dianggap penting untuk gereja mula-mula. But in the Reformation, Martin Luther rejected the Old Testament apocryphal books. Nah, pada zaman reformasi, Martin Luther menolak bagian-bagian apokrifa ini. And the Catholic Church responded by bringing the Old Testament apocryphal books into the canon with full canonical status. Nah, respon dari kelompok gereja Katolik ini mengumpulkan apokrifa Perjanjian Lama yang ditolak oleh Luther ini justru diangkat statusnya menjadi kanon. So what we find at Qumran is an understanding of the canon that was basically the same as the early church for 1500 years. Nah, sehingga kita bisa menemukan bahwa konsep mengenai kanon orang-orang Qumran ini sama dengan konsep kanon gereja mula-mula. I teach my students that the Old Testament books, Old Testament apocryphal books are not inspired, they're not canonical, but they are valuable and should not be ignored. Ya, Profesor Evans mengajarkan mahasiswanya bahwa Perjanjian Lama apokrifa ini memang tidak diinspirasikan atau tidak punya otoritas yang sama dengan bagian PL yang lain, tetapi sangat penting untuk dipelajari. Thank you. Terima kasih. Apakah ada dari audiens yang mau langsung bertanya? Silakan. Oke, mari sebelah kiri, tolong mic. Terima kasih. Saya ingin menanyakan sesuatu hal yang saya temukan di internet. Karena pada waktu saya surfing, browsing untuk Naskah Laut Mati, ternyata yang menanggapi bukan hanya dari kalangan Kristen saja, dari non-Kristen juga banyak yang menanggapi. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah tanggapan dari non-Kristen yang menyatakan bahwa di dalam Naskah Laut Mati ini ada ditemukan cerita tentang Tuhan Yesus yang menikah. Tuhan Yesus mempunyai anak. Ini ada di internet. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah benar di dalam kumpulan Naskah Laut Mati ini ada kisah-kisah lain, mungkin legenda-legenda atau apa, sehingga dari mereka ada yang menyatakan seperti tadi, Tuhan Yesus punya anak, Tuhan Yesus sudah menikah, dan lain sebagainya. Terima kasih. Thank you for your question. Terima kasih untuk pertanyaannya. As a professor of biblical studies, a professor of Christian origins and Jewish backgrounds, I find these kinds of things very frustrating and sometimes very discouraging. Ya, sebagai profesor yang membidangi beberapa bidang tadi yang sudah disebut sebagai studi Alkitab,
awal dari kekristenan dan Perjanjian Baru, ya topik-topik itu sangat memusingkan. This idea of Jesus having a wife, Mary Magdalene or whoever, and having children originated with Michael Bajent in a book called Holy Blood and Holy Grail. Ya, ide mengenai Yesus yang menikah dan selanjutnya ini diawali dengan pandangan dari Michael ini. Bajent, ya, Michael Bajent. And of course, Michael Bajent has deceived many people around the world. Ya, Michael Bajent ini dapat dikatakan telah menipu banyak orang di dunia ini. One of the persons he deceived was Dan Brown, author of Da Vinci Code. Ya, salah satunya yaitu Dan Brown, ya, penulis Da Vinci Code. Now, who is Michael Bajent? Siapa Michael Bajent ini? He says he has a master's degree in mysticism. Ya, dia dikatakan mempunyai gelar master di dalam mistik, ilmu mistik ya. He does not know biblical languages. He cannot read Greek or Hebrew. Dia tidak mengetahui bahasa-bahasa Alkitab, dia tidak mengetahui Ibrani maupun Yunani. He's not a historian, he's not a biblical scholar, and he's not an archaeologist. Dia bukan sejarawan, bukan ahli Alkitab ataupun juga arkeolog. Yet he thinks he can write books about Christian origins and discover things that scholars have never known. Nah, dengan latar belakang itu dia merasa mampu untuk menulis asal-muasal kekristenan di mana yang para ahli belum pernah menemukan. Who is Dan Brown? Siapa Dan Brown? Dan Brown has a bachelor's degree in Spanish and has taught high school. Nah, Dan Brown ini mempunyai sarjana muda atau sarjana dalam bahasa Spanyol ya, bahasa Spanyol dan mengajar SMA. He has not studied Greek or Hebrew or the Dead Sea Scrolls. Dia tidak belajar Ibrani, Yunani ataupun Naskah Laut Mati. He is not a historian or an archaeologist. Dia bukan sejarawan ataupun arkeolog. And yet he thinks he has solved great mysteries and now knows things about Jesus that qualified scholars never discovered. Nah, tetapi dia meyakini bahwa dia bisa memecahkan misteri-misteri tentang Yesus yang para ahli yang belum pernah lakukan. The point I am making is that there are books published and comments on the internet made by people who are utterly unqualified and incompetent. Ya, saya ingin menekankan bahwa ada buku-buku atau bahan-bahan di internet yang saudara dapat lihat tuh dibuat oleh orang-orang yang sebenarnya tidak punya kualifikasi di dalam menuliskannya. Unfortunately, these people deceive many other people and sometimes even confuse Christians. Ya, sayangnya orang-orang seperti ini ya memperdaya banyak orang, termasuk juga kita orang Kristen. That is why it is important to study, read good books, and be able to refute these silly theories and lies. Ya, sehingga sangat penting untuk belajar, membaca buku baik sehingga kita bisa membantah teori-teori yang salah. I hope someday Dan Brown will study under me and learn something. Ya, saya harap Dan Brown bisa belajar di bawah Profesor Evans dan belajar. Thank you. Terima Ada kasih. satu pertanyaan lagi sebelum kita istirahat. Dalam paparan tadi dipaparkan bahwa gulungan kitab Esther tidak ditemukan. Kira-kira mengapa hal itu terjadi? Dan mungkin kalau kita bertanya lebih jauh, kenapa sampai masuk kanon? Apalagi ada banyak perdebatan, dalam kitab Esther tidak ada nama Allah dan lain sebagainya. Thank you for your question about Esther. Esther, first of all we can say is we have not yet found Esther at Qumran, but there are thousands of small fragments, so we don't know for certain that Esther was not at Qumran. Ya, kita harus punya pendapat ini penting sekali. Jadi Esther memang sampai saat ini belum ditemukan.
Tetapi bukan berarti nanti kita tidak akan menemukan, karena masih banyak pecahan-pecahan dari Naskah Laut Mati yang belum diteliti. Now, I am not surprised if it turns out Esther was not at Qumran, because it contains a calendar that the men at Qumran did not accept. Ya, saya tidak terkejut kalau kitab Esther ini tidak ada di komunitas Qumran, karena sistem penanggalan dalam kitab Esther ini tidak diterima oleh komunitas Qumran. But Esther was received into the canon of the synagogue and the church because it teaches important things about God, even though the name of God never appears. Tetapi di sinagog maupun di gereja awal itu, Esther tetap dipelihara, diterima karena mengajarkan hal-hal yang penting tentang Allah, walaupun nama Allah itu tidak terdapat dalam kitab Esther. The book of Esther adds an important dimension to the Old Testament. Ya, kitab Esther ini memberikan dimensi yang penting bagi Perjanjian Lama. We see in Esther the sovereignty, protective sovereignty of God at work, even though God is never explicitly mentioned. Ya, kita bisa melihat bagaimana karya Allah yang berkuasa ini memelihara, menjaga umatnya, walaupun nama itu tidak disebut, nama Allah itu tidak disebut secara eksplisit. Thank you. Terima kasih. Ya, mari kita beri aplaus bersama-sama untuk Profesor Evans. Kami serahkan kembali kepada pembawa acara.